Mari kita bersatu dalam doa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Firman Tuhan pada hari ini tertulis di dalam Yudas 1 ayat 20 dan 21. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Saudara-saudara, penulis surat Yudas memberi peringatan keras kepada jemaat agar mewaspadai guru-guru palsu dan pengajar-pengajar sesat yang mencoba menjauhkan mereka dari kebenaran. Saudara, tidak sedikit para orang-orang fasik yang menyusup kepada jemaat. Mereka mengajarkan bahwa manusia boleh hidup sesuka hati, bebas melakukan apa saja, bahkan hal-hal yang tidak bermoral, sebab Allah adalah baik. Dia akan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Inilah yang mendorong penulis mengirimkan surat ini supaya jemaat terus berjuang melawan ajaran sesat dan mampu mempertahankan iman. Saudara, jemaat didorong supaya menjauhkan diri dari tingkah laku kejahatan dan dosa, lalu berusaha untuk mengingatkan jemaat yang lain supaya kuat dan tidak goyah. Jemaat Tuhan diharapkan supaya hidup kokoh dan kuat di atas dasar iman, yaitu Kristus Yesus. Jemaat didorong untuk hidup di dalam doa, meminta Roh Kudus menguatkan mereka melawan si jahat. Saudara-saudara, apa yang ingin disampaikan nas ini kepada kita di zaman ini? Saudara-saudara, kita tidak lagi berhadapan dengan para pengajar sesat, persis seperti konteks di dalam nas kita pada hari ini. Namun persoalan besar sekarang yang kita hadapi adalah anak-anak Tuhan bisa saja meninggalkan Tuhan, lalu dengan berani berkata bahwa Tuhan tidak perlu sebab kecanggihan teknologi artificial intelligence dilihat mampu memberi solusi dari setiap persoalan hidupnya. Hari ini saudara-saudara kita diingatkan untuk bersama-sama memelihara iman kita. Mari saling mengingatkan dan memberi nasihat supaya setiap anak-anak Tuhan dibangun imannya di atas iman yang kokoh. Iman yang kuat dan bertumbuh, saudara-saudara, tidak datang begitu saja. Maka diperlukan pengajaran iman di tengah keluarga. Kita tidak perlu anti atau menolak beragam kemajuan dan kecanggihan teknologi. Mari kita manfaatkan media itu untuk pelayanan kita. Mari kita pergunakan untuk membangun relasi yang baik. Mari jauhi sikap yang menempatkan teknologi di atas Tuhan. Bila hal ini terjadi, hidup kita akan rapuh, saudara-saudara. Pengajar-pengajar sesat kekinian akan menggerogoti iman kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara, marilah terus bertumbuh di dalam iman. Iman yang tertuju kepada Kristus. Mari terus terhubung dengan Tuhan melalui doa-doa. Dan mari berikan tempat bagi Roh Kudus untuk menggerakkan hidupmu dan jadikan Roh Kudus yang terus menuntun dan mengarahkan kita melakukan yang baik. Kesetiaan kita sampai akhir hidup kita, saudara-saudara, harus tetap kita jaga. Kiranya hari ini iman kita semakin bertumbuh. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan kami yang baik, kami bersyukur karena kasih-Mu menyertai kami sampai pada hari ini dan firman-Mu mengingatkan kami supaya kami menjaga iman kami yang terus berlandaskan atas kebenaran firman Tuhan. Dan kami berada di atas Kristus yang selalu menaungi, menyertai kami sebagai dasar hidup kami. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang setia dalam perjalanan hidup kami untuk selalu takut akan firman-Mu dan selalu melakukan kehendak Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.